Kenapa ibu kota negara tidak dipindahkan saja ke Papua? Jadi dipilih ibu kota itu di tengah-tengah. Sehingga dipilih Nusantara di Kalimantan. Di tengah-tengah, dari timur dekat, dari Papua dekat, dari Aceh juga dekat di tengah, dari utara juga dekat, dari selatan juga dekat. Itu. Jadi dipilih di tengah-tengah. Tadi adalah potongan sesi tanya jawab di antara siswa pintar SD Papua, Kesia Olivia Ergor, dengan Presiden Jokowi saat bertemu dan berdialog dengan sekitar 100 pelajar SD asal Papua di Ballroom Cendrawasih Swiss Bell Hotel, Kota Jayapura pada Jumat 7 Juli 2023. Meski pertanyaan keluar dari siswa SD dan dijawab oleh Jokowi, tetapi jika ditelisik bermakna mendalam. Pengamat politik dari Universitas Cendrawasih Jayapura Yakobus Murafer mengatakan, pertanyaan yang disampaikan siswa bernama Kesia tentang IKN Nusantara harus dimaknai sebagai sebuah otokritik terhadap pemerintah. Pembangunan di Papua dinilai masyarakat belum sepenuhnya terdesentralisasi, tetapi masih ada kebijakan yang ditentukan pusat. Yakobus berpendapat berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah, maka idealnya pembangunan di Papua dibangun secara asimetris. Hal ini mensyaratkan pendekatan lebih khusus dari negara yang mengacu pada faktor tantangan dan potensi di Papua. Kebijakan pembangunan di Papua masih bersifat imparsial. Meskipun pembangunan di Papua sudah mulai terlihat, tetapi masih ada kebijakan yang dilaksanakan secara terpusat. Belum banyak peraturan daerah khusus yang dilahirkan selama 25 tahun pelaksanaan otonomi khusus di tanah Papua. Akibatnya belum banyak regulasi yang berdampak signifikan dalam pelayanan publik bagi masyarakat setempat. Berdasarkan data penelitian demografis oleh akademisi Universitas Papua Agus Sumule, tercatat sebanyak 407.545 warga Papua usia sekolah tidak bersekolah hingga tahun ini. Angka warga usia sekolah yang tidak bersekolah tertinggi berada di jenjang pendidikan sekolah dasar, yakni 147.778 orang. Berikutnya jenjang SMP 131.878 orang dan SMA atau SMK 127.889 orang. Berdasarkan hasil terakhir survei status gizi Indonesia pada akhir 2022, angka Tenkes di Papua mencapai 34%. Adapun angka 34% berarti dari 100 anak Papua, terdapat 34 orang mengalami Tenkes. Angka ini juga melewati persentase angka Tenkes nasional yaitu 24%. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Provinsi Papua sebelum dimekarkan pada 2022 baru mencapai 61,39 atau masuk kategori sedang. Angka ini hanya meningkat 0,77 poin dibandingkan tahun sebelumnya yakni 60,62. Adapun selama ini perhatian pemerintah bagi pembangunan di Papua sudah diwujudkan dengan pembangunan infrastruktur serta kunjungan kerja yang kerap dilakukan oleh Presiden Jokowi. Selesai kunjungan Presiden ke Papua kemarin, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga berencana akan berkantor di Papua. Wapres direncanakan akan berkunjung ke Kabupaten Timika, Teluk Bintuni, Fakfak, Manokwari, Jayapura, dan Sorong. Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga menyebut akan berkantor di Papua bersama Panglima TNI serta beberapa menteri selama beberapa hari. Terkait hal ini, pengajar kebijakan publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Gita Ditegas Supramudyo berpendapat, rencana pemerintah pusat untuk berkantor di lokasi bermasalah yang masih berkonflik seperti Papua juga dinilai lebih berdimensi simbolik. Hal ini menjadi bentuk perhatian lebih dari pemerintah dan refocusing terhadap problem di Papua. Namun saat ini yang tak kalah dibutuhkan adalah tindak lanjut kebijakan dan program terhadap berbagai problematika di lapangan. Ia mendorong penyusunan parameter-parameter pencapaian program yang lebih transparan, terukur, dan objektif, dengan melibatkan institusi-institusi kredibel dan independen yang dihasilkan dari pemetaan stakeholders terkait.